Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan mu'minatan bil lisan wa musaddiqatan biha wa janan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Assalamualaikum muslimin rahimani wa rahmatullah. Usikum wa nafsiya bitaqwallahi wa maghfirah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah SWT. Pelan-pelan kita pelajari kitab Tauhid ini. Insya Allah malam hari ini yang kita bahas adalah bagian yang ke-29. Bagian yang ke-29 itu judul aslinya Ikhlarut Tauhid. Tauhid itu jamak daripada tauhid. Kullu ma ubida min dunillahi. Tauhid itu segala sesuatu yang diibadahi oleh manusia selain dari. Kalau tidak dibahas satu-satu, rasanya saya dan kita semuanya tidak paham bahwa dalam keyakinan kita itu ada yang merusak namanya tauhid. Nah, apa tauhid itu? Ini dalam bahasa kita, dalam bahasa Arab aslinya kullu ma tajawaza al-abdu qaddahu. Segala sesuatu yang dianggap melampaui batas Allah, tauhid, ya, kelewat batas. Min ma'budin, karena yang disembah kelewat batas dari hukumnya Allah. Au madbu, yang diikuti, itu juga bisa disebut sebagai tauhid, kelewat batas yang diikuti tadi. Au muta', yang ditaati. Pada prinsipnya agak sama, mirip, tapi memang esensinya berbeda. Fatauhud, ya, kullu qaumin man yatahakamuna ilaihi ghairullahi wa rasulihi wa ya'buduna min dunillah. Jadi apa saja individu atau masyarakat yang bisa juga mengambil hukum daripada selain dari hukum Allah yang dianggap itu boleh. Dan ini diterangkan beberapa penjelasan berbeda. Tapi kalau panjangan baca kitab yang lama, itu bab pertama sudah bahas itu, tauhid. Misalkan ayatnya menyebut di dalam surat An-Nahl, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Nah, di situ ada tauhid. Dalam bahasa kita, dan sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul. Berarti silih bergantinya umat di berbagai kurun zaman, itu Allah sudah mengutus seorang rasul. Tidak ada umat ini yang tidak kebagian rasul. Nah, panjenengan dan saya kebagian rasul yang paling akhir, namanya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di kitab yang berbeda lagi, judulnya kitab itu Syarhu Usuli Thalatha, ada penjelasan begini. Allahu khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna amalan. Artinya Allah itu yang menciptakan kita,
Allah yang memberi rezeki kita, dan yang penting tidak meninggalkan kita terlantar. Jadi sejak adanya manusia yang pertama sampai sekarang ini akhir zaman nanti, itu Allah silih berganti tidak membiarkan manusia hidup seenaknya saja. Buktinya apa? Saya ulangi lagi, Allahu khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberi rezeki kepada kita dan tidak meninggalkan kita terlantar. Buktinya, nah terusnya, bal arsala ilaina rasulan. Allah mengutus untuk kita seorang rasul. Nah, itu silih berganti. Faman ata'ahu dakhalal jannah, faman asahu dakhalan nar. Siapa yang mentaati Rasul, orang itu masuk surga. Siapa yang tidak mentaati Rasul, orang itu masuk neraka. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik sekalian, kalau ada Pak Kiai, Pak Ustadz bilang neraka-neraka, itu yang menerakakan bukan Pak Kiai, bukan Pak Ustadz. Nah, itu loh. Kadang-kadang di YouTube itu saya dengar ngaji kok bolak-balik menerangkan neraka. Mikirnya begini Pak, mikirnya ya. Manusia ini manusianya Allah, diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Diberi fasilitas apa saja yang ada di dunia, Allah itu. Surga miliknya Allah, neraka miliknya Allah. Dalam iman kita, ya, Allah memilih salah seorang manusia diutus sebagai Rasul. Nah ini terserah Allah. Orang mau disurgakan, mau dinerakakan. Terserah, bukan Pak Ustadz yang menerakakan. Enggak. Nah, makanya Nabi itu nanti dawuh begini. Ini kalau jenengan pas kira-kira mendengarkan, insya Allah ya tanya juga, pasti tanya. Dawuhnya Nabi begini. Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Semua umatku ini ya akan masuk surga. Kecuali orang yang tidak mau. Nah, itu kalau akal pikiran yang normal seperti kita semuanya pasti tanya, loh siapa yang nggak mau? Dawuhnya Nabi apa? Man atau ani dakhalal jannah, wa man asani dakhalan nar. Ai aba. Siapa yang mentaati saya, kata Nabi, itu masuk surga. Ya tentu saja mentaati dalam arti syariat, ibadah. Bukan urusan duniawi seperti model pakaian, yang dimakan, diminum, kendaraan, alat transportasi, bukan itunya. Nah, di situ ya. Yang mentaati saya masuk surga, yang tidak masuk neraka. Jadi saya ulangi, di kitab yang pertama, di bab pertama, kitab Tauhid itu sudah diingatkan tentang pembahasan tauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, dan sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul untuk menyerukan apa? Sembahlah Allah saja dan jauhi tauhid. Jadi menyembah Allah Subhanahu wa taala itu akan sukses, akan bernilai guna, akan bernilai pahala kalau orang meninggalkan tauhid. Itu pasti sukses. Yang tidak boleh itu menyembah Allah iya, meyakini tauhid juga iya. Namanya mendua. Itu loh. Nah, makanya di dalam kitab Firqatun Najiyah wa Taifah al-Mansurah, tugasnya Nabi itu Pak, salah satunya tasfiqul aqidati fillahi ta'ala. Meluruskan caranya ibadah. Apa namanya akidah. Keyakinan ini itu Nabi, gurunya itu, jenengan dan saya itu wahyu dari Allah. Yang kedua, tasfiqus sillah bainal abdi wa rabbih. Meluruskan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Jadi dua. Hubungan apa? Meluruskan akidah yang pertama,
Yang kedua, meluruskan hubungan antara manusia dengan Allah, cara beribadah. Jadi tauhid itu harus dihindari. Nanti saya terangkan jenis-jenisnya. Mudah-mudahan kita tidak salah paham. Tadi bahasa Indonesia segala sesuatu yang melampaui batas itu disebut tauhid. Karena diikuti, karena diibadahi, dan karena ditaati. Menyalahi hukum dan syariatnya Allah. Coba tak tanya, dengan pasti bisa menjawab. Di Quran itu diterangkan Pak, ada raja yang tidak membina dan berorientasi kepentingan rakyat. Ya, sikapnya adigan adigung, terusnya sopo siro itu diabadikan berkali-kali di Quran. Ya, lawannya Nabi Musa, namanya raja itu namanya siapa? Fir'aun. Legenda itu bukan legenda kebaikan, tapi kejelekan. Satu-satunya manusia di dunia yang ketika meninggal dijanjikan sama Allah jasadnya akan diapakan? Diabadikan enggak? Sampai sekarang ada? Kenapa kok begitu? Supaya orang-orang yang hidup setelahnya bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Al-yawma nunajjika bi badanika liman takuna man khalfaka ayah atau liman takuna apa khalfaka ayah atau kama qala Allah Ta'ala, supaya orang yang hidup setelah itu mengambil pelajaran. Nah, Fir'aun itu, Pak Fir'aun itu oleh Quran disebut tauhid. Nah, idhab ila fir'auna innahu tagha. Yang disuruh Nabi Musa. Musa, kamu pergi sana, Fir'aun. Itu tauhid itu. Lewat batas. Jadi melewati batas itu disebut tauhid. Nah sekarang saya selipkan sedikit sebelum bahas di kitab ya Bu ya, sebelum di kitab. Ini saya menemukan hadis ya, hadisnya sahih ya. Nanti jangan cocokkan hadis ini dengan surat An-Nisa ayat 60. Surat apa Bu? An-Nisa ayat 60. Saya ceritani dulu hadisnya. Kana baina rajulin minal munafiqin wa rajulin minal yahudi husumah. Zaman Nabi itu pernah terjadi antara orang munafik dan orang Yahudi. Saya tanya dulu. Orang munafik ini orang kafir apa bukan? Orang munafik ini orang kafir apa bukan? Bukan ya? Apa mungkin orang munafik itu zaman Nabi juga ikut ngaji? Ngaji Nabi maksudnya ya. Antara yang di lisannya dengan di hatinya beda kan? Nanti jenengan ketemu ada nifakul akbar wa nifakul asghar. Ada munafik besar, munafik kecil. Ada di situ nanti pembahasannya itu. Nah, sekarang tak ceritani ini. Karena baina rajulin minal munafiqin wa rajulin minal yahudi khusuma. Zaman Nabi pernah terjadi perdebatan, pertengkaran, perbedaan pendapat antara orang munafik dengan orang Yahudi. Faqala al-Yahudi, maka orang Yahudi ngomong, ngajak temannya ini tadi, ya, nggak selesai perdebatan ini dan sebagainya, ya. Lalu orang Yahudi mengajak apa? Natahakamu ila Muhammadin arafa annahu la ya'khudhu rishwah. Orang Yahudi mengajak minta pendapat hukum kepada Nabi. Coba bayangkan, orang Yahudi malah mengajak ke Nabi. Wis ngene kira-kira begitu. Ayo minta pendapat hukum ke Nabi. Alasannya padahal ini orang Yahudi. Alasannya apa? Nabi tidak mau disuap. Nah, faqala al-munafiq,
Lalu orang munafik mengatakan apa? Nataha kamu ilal Yahudi. Kita berhakim kepada orang Yahudi saja. Ini munafik malah ngejak kepada orang Yahudi. Apa alasannya? Arafa annahu yahudu riswah. Karena orang munafik ini ngerti bahwa orang Yahudi ini mau disuap. Pertanyaan saya, ini silih gini enggak? Silih gininya gimana? Lo orang munafik mengaku beriman, diajak minta pendapat hukum ke Nabi kok tidak mau, malah mengajak ke orang Yahudi. Ya. Fattafaqa ayati akahinan bijuhaina. Yang terjadi tidak jadi ke Nabi seperti ajakannya orang Yahudi tadi, juga tidak terjadi kepada orang Yahudi, tidak terjadi ke Nabi, tidak terjadi ke orang Yahudi, tapi kesepakatannya kemana? Fattafaqa ayati akahinan bijuhaina. Lalu sepakat datang ke dukun. Ini maksudnya. Wis benar-benar diajak ke Nabi tidak mau. Ini malah ngajak ke orang Yahudi. Karena tidak ada kesepakatan, maka datang ke siapa? Dukun. Diudu KUN. Disindir pakai ayat Al-Quran. Surat apa tadi Bu? An-Nisa ayat 60. Ada bahasa Indonesianya? Kalau tidak ada, saya sendiri yang baca. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila tauhid wa qad umiru an yakfuru bihi wa yuridu syaitanu an yudillahum dhalalan ba'ida. Ada bahasa Indonesianya? Ya. Tidakkah kau Nabi Muhammad memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa itu orang munafik tadi kan mengaku beriman dia. Terus pada apa yang disebutkan kepada Al-Quran. Dan pada apa yang disebutkan tetapi mereka tidak kepada tauhid. Nah, di situ disebutkan tauhid. Nah, kalau orang Islam sudah sadar diajak minta pendapat hukum ke Nabi, mestinya mau apa menolak? Mau. Makanya di situ apakah tidak kamu perhatikan? Ada orang yang mengaku beriman kepada kitab yang diturunkan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelum kamu. Tapi dia minta pendapat hukum kepada tauhid, ya dukun itu tadi maksudnya. Lanjut Bu, monggo. Bertakim itu maksudnya mengambil pendapat hukum, minta pendapat hukum. Padahal ya tetap. Nah, sekarang saya tanya, sebentar saya tanya. Yang menyesatkan tadi siapa? Siapa Pak? Setan. Setan tak syaiton? Ya tergantung. Kalau kurus ya setan, kalau besar syaiton. Ini enggak ada itu karena saya sendiri. Yang jadi pembahasan begini, setan itu terdiri dari jin saja, tak terdiri dari jin dan manusia. Nah itu. Tapi jenengan dan saya tidak boleh menuding-nuding orang. Kecenderungannya hati ke siapa saja nggak boleh, tapi ada. Nah itu tadi. Padahal mereka menggobo dirimu. Oke. Ya. Itu namanya setan ya pasti gitu. Apalagi syaiton. Nah sekarang di kitab bagian 29 halaman 138. Benar Bu ya?
Tauhid ikhdaru at-tawahid at-tauhid kullu ma ubida min dunillahi wa radiya bil ibadati min ma'budin au matbu'in au muta'. Tauhid adalah setiap yang disembah selain dari Allah. Ya, ia rela dengan peribadatan yang dilakukan oleh penyembah atau pengikutnya. Atau dia rela dengan ketaatan orang yang mentaatinya dalam hal maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, walaqad arsalallahu rusula wa ya'muru aqwamahum bi ibadatillahi wa istinabi tauhid. Nah ini, tadi sudah saya sebutkan. Allah mengutus para rasul agar memerintahkan kaumnya untuk menyembah Allah semata-mata dan menjauhi apa? Bentuknya macam-macam. Di tempat lain saya ditanya, Ustaz, kok tajam gitu? Enggak tajam, ini biasa. Ayo Pak, Bu, kalau jenengan tidak ditunjukkan ini tauhid, ngerti nggak kira-kira? Nggak ngerti. Benar itu. Jangan panjenengan, saya juga nggak ngerti. Apa tauhid itu? Apa macamnya? Nggak paham. Maka orang tolabul ilmi mencari ilmu itu nilai pahalanya tinggi nggak? Tinggi mana antara tolabul ilmi mencari ilmu dengan tolabul mal mencari harta benda? Mencari ilmu. Serius mana orang mencari ilmu agama dengan mencari harta benda? Mestinya serius mencari ilmu. Apa bedanya antara orang yang menguasai ilmu dan orang yang menguasai harta? Bedanya? Ya beda, kayak apa? Kalau orang menguasai ilmu, dirinya dijaga oleh ilmu. Benar Pak ya? Jenengan dijaga. Oh ini gak oleh, ini gak oleh, ini Masya Allah, astagfirullah. Jadi baik. Ya, saya dari khutbah Jumat itu di sepanjang menerangkan masalah tobat umum akhir tahun kalau hitungan ini kalender 2020. Sebanyak-banyak dosanya orang berapapun pasti Allah mengampuni. Kalau itu taubatan, saya tidak sampai nangis. Ya. Jadi kalau orang punya ilmu, dia dijaga dengan ilmunya, imannya dari Allah. Tapi kalau orang menguasai harta, yang menjaga siapa? Dia yang sibuk menjaga apa? Harta. Terus bawa kunci tadi, campur. Terus bawa rangkap kuncinya, udah. Saya terlalu satpam itu. Untuk menjaga apa? Nah, bedanya lagi, kalau orang berilmu kayak panjenengan, jadi wong Jawa gak kabotan, gowo gak kabotan. Kalau orang bawa hartanya, kabotan. Tapi senang mencari orang lain. Kalau kita ada pun juga bodoh ya, tidak tahu. Nah itu, masya Allah, mudah-mudahan dengan saya dijaga sama Allah. Ayatnya tadi sudah diterangkan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wastanibu tauhid. Dan sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhi. Sampai kapanpun selalu ada. Kemudian kita ini menulis at-tawahid katsiratun wa ru'usuhum khamsatun. Tauhid itu Mas, jenisnya banyak sekali, Bu. Yang paling dominan, paling besar berapa? 5. Saya baca di kitab Aqidatul Tauhid sama dengan ini. 1. Asyaitanu da'i ila ibadati ghairillah. Nomor 1, setan yang mengajak, memprovokasi. Tauhid ialah setan yang menyeru manusia beribadah kepada selain Allah. Beribadah, minta ini dan sebagainya. Saya tanya, kalau beribadah minta selain Allah itu berarti bisa minta ke Nabi enggak?
Aduh, saya ulangi. Kalau di sini asyaitanu da'i ila ibadati ghairillahi, yaitu setan yang menyeru mengajak manusia untuk menyembah meminta kepada selain daripada Allah. Berarti bisa Nabi enggak yang dimintai? Sekarang saya tanya, boleh enggak umat Islam hari ini 2025 minta tolong sama Nabi? Enggak boleh. Tapi ada enggak, mohon maaf, qasidah-qasidah yang maknanya minta kepada Nabi? Ada. Apa jenengan? Oke. Nah, ini diulang-ulangi terus kan jadi banyak. Ya Imam ar-Rusul ya sanadi anta babullahi wa mu'tamati fa bidunya ya wa akhirati ya Rasulullah qul biyati. Adik-adik kalau yang akrab di YouTube buka aja tulis bahasa Arab ya Imam ar-Rusuli, itu keluar semuanya grup-grup qasidah seluruh dunia termasuk negara kita. Apa maksudnya? Wahai imamnya para rasul, maksudnya Nabi Muhammad, Pak. Engkau adalah sandaranku, engkau adalah pintu Allah, tempat aku bergantung di dunia dan akhirat. Orang Islam tempat bergantungnya siapa? Nabi sendiri bergantung sama Allah enggak? Nah, ini tauhid, Pak, ini akidah. Kemudian yang terakhir, wahai Rasulullah, bimbinglah aku. 2025 mau habis itu minta tolong sama Nabi. Di tauhid enggak. Allah saja. Menyalahi ayat dan surat yang jenengan baca lebih dari 30 kali setiap hari, sehari semalam. Lebih pasti lebih. Surat apa, Pak? Al-Fatihah. Di ayat yang mana yang menerangkan bahwa kita hanya minta tolong dan menyembah kepada Allah? Enggak. Entah berapa kali itu ada bab sendiri khusus di sini. Entah tahun berapa qadarullah takdirnya Allah, saya sholat di Masjidil Haram, ada imam baca iyaka nangis. Nah, itu sudah saya baleni berkali-kali. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nangis. Kayak apa ya? Dadanya itu sesak gitu, kayak gitu. Nangis sejadi-jadi. Kenapa kok begitu? Analisa kita, orang ini paham maknanya. Dan dino ayatnya itu dibaca, matur sama Allah, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu kami minta pertolongan. Mulai kecil sampai tua menjelang wafat tetap begitu. Kalau goro gimana? Itu maksudnya. Lalu dia menangis. Ternyata hidup saya itu bohongi Allah. Minta tolong ini yang tidak berhak untuk diminta itu. Nah, tauhid itu salah satunya adalah asyaitanu da'i ila ibadati ghairillahi. Setan, tauhid ialah setan yang menyeru ya manusia beribadah kepada selain dari Allah. Ya. Dalilnya alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ada bahasa Indonesianya, Bu? Monggo. Nggih. Ya. Menyembah setan, mengikuti setan. Barang salah diikuti aja. Menurut Allah mestinya harus mengatakan, enggak Pak, sampean salah. Ya. Tapi diikuti saja, dibenarkan saja salah-salah. Sampai melanggar hukum dan syariatnya Allah. Kenapa kok diikuti saja? Dapat angpau. Apa? Apa angpau?
Ya, tidak boleh di dalam Islam. Ya, nah itu namanya diperingatkan sama Allah, alam ahad ilaikum ya bani Adam, Allah ta'budu syaitan. Bukankah aku telah memperingatkan kepada kamu, wahai manusia, Bani Adam. Bani Adam semua manusia. Jangan menyembah setan. Kenapa Bu? Kau tidak boleh menyembah setan? Iya. Ya, musuh. Ada Pak Kiai desa ya, Kiai desa. Tapi levelnya nasional. Yang jawabnya Pak Kiai beda sama profesor. Pak Kiai, katanya kalau Ramadan itu setan-setan diapakan? Dikerangkeng, dibelenggu, ditaleni. Kok masih banyak orang berbuat maksiat? Apa jawabannya Pak Kiai? Enak, lemar-lemar tapi benar. Ya itulah kelemahan manusia, dengan setan ditaleni saja kalah. Betul apa? Manusia itu lemah, dengan setan dibelenggu saja kalah. Nggak pakai teori macam-macam ini. Ya itulah kelemahannya manusia, dengan setan dibelenggu diikat saja kalah manusia. Itu kalau pakai logika, apalagi dilepas. Masya Allah, ini nasihat buat saya dan panjenengan Pak ya. Ini loh, orang Islam itu ada isinya begitu, itu di otaknya, di hatinya jadi enak kita itu Pak itu. Ya, kalau enggak susah semuanya itu, enggak karu-karuan. Ya. Yang kedua, yang namanya tauhid tadi, al-hakimud dhalimul mughayyir li ahkamillahi ta'ala. Kawadhi dustur alladhi yukhaliful islama. Ya. Nomor dua, mohon maaf, mudah-mudahan tidak salah paham, dengan harus memperhatikan dengan sebaik-baiknya. Penguasa zalim yang mengubah hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mengubah hukum Allah. Contoh paling gampang. Hukum Allah itu kalau nikah jenis kelaminnya boleh sama, apa harus beda? Beda. Mana mantannya Mas? Ini laki, yang satunya perempuan, baru dinikah. Begitu Pak ya. Syarat rukunnya terpenuhi. Nah, iya. Nah, kalau menyelisih hukumnya Allah, mana mantannya? Iki jenis laki, ini kode laki ya Pak. Nah, iya. Atau yang satu laki, yang satu pria, beda. Beda penyebutan. Saya tanya, naudzubillah min dzalik, ya. Keinginan supaya nikah laki sama laki, perempuan sama perempuan dalam bahasa populernya LGBT, itu desakan-desakan untuk dilegalkan ada nggak di negara kita? Nah, kali ini itu hak asasi dan sebagainya, mengikuti negara-negara ya. Andai kata itu dilegalkan, Pak, naudzubillah min dzalik, dan itu diakui sebagai aturan, menyelisih hukumnya Allah, dan itu dirubah oleh orang yang berkewenangan membuat aturan itu, namanya al-hakim al-zalim al-mughayyir li ahkamillahi ta'ala. Penguasa yang zalim yang merubah hukumnya Allah. Ya, ya Fir'aun itu tadi. Cuma ini Fir'aun Mesir Pak ya. Ya. Nah, kemudian, nah ini. Seperti para pembuat undang-undang yang tidak sejalan dengan Islam. Membuat undang-undang peraturan yang tidak sejalan dengan Islam. Saya tanya aja, di Indonesia ada undang-undang lalu lintas, boleh nggak? Sejalan apa tidak dengan hukum Islam? Walaupun tidak dicantumkan ayat sekian, surat ini, hadis nomor sekian, tapi esensinya sama dengan itu. Kapan hari saya buat ilustrasi begini, saya ulangi, kemudian jangan tidak bosan.
ada anak sudah baru 14 tahun naik motor. Boleh nggak menurut undang-undang? Belum punya SIM, tidak pakai helm, lalu motornya tidak standar. Kemudian pas ada razia Pak Polisi, disuruh minggir. Umur berapa dek? 14 tahun Pak Polisi. Loh, belum boleh. Apalagi sampean tidak pakai helm. Ada undang-undang lalu lintas yang melarang. Belum punya SIM, tidak standar. Anak itu tanya sama Pak Polisi. Pak Polisi, setahu saya di Quran hadis itu tidak ada undang-undangnya naik motor pakai helm itu nggak ada Quran hadisnya. Ngeyel anak ini, angel tuturannya. Ya, Pak Polisi tanya, loh ngaji di mana dek? Jangan di Baitul Salam. Baitul Salam tidak mengajarkan begitu. Ya, Pak Polisinya menerangkan. Saya beritahu dek ya, Undang-Undang Lalu Lintas itu berdasarkan survei penelitian. Kalau belum 17 tidak standar, motornya tidak pakai helm, itu banyak korban sia-sia. Karena yang belum 17 itu belum bisa mengendalikan emosinya, masih ini, itu, dan sebagainya. Maka dibuatlah undang-undang dalam rangka melindungi adik-adik dan anak-anak kecil itu. Bukankah ada di Quran, kata Pak Polisi, wala tulqu biaidikum ila tahlukati. Dan janganlah jerumuskan dirimu dalam kehancuran. Kalau nggak dilindungi, korban tambah banyak nanti. Makanya harus standar, pakai helm, pakai SIM, diuji, dan sebagainya. Ini dalam rangka melindungi, karena ada ayat itu tadi. Ganti yang tanya, anak kecil tanya sama Pak Polisi. Pak Polisi ngaji di mana? Nah, ini yang ngaji di mana? Nah, itu salah. Jadi jangan a priori, Pak. Itu DPR sama pemerintah membuat undang-undang. Undang-undang itu pakai Islam. Jangan begitu. Tidak dicantumkan ayatnya, tidak dicantumkan hadisnya, tapi maknanya, esensinya sama dengan itu. Ya, yang sering saya beri contoh di Indonesia itu ada undang-undang perkawinan, betul Pak? Menyalahi hukum syariat enggak? Kalau menyalahi hukum syariat di Indonesia ini ada organisasi besar. Ada Muhammadiyah, ada NU, ada Persis, ada Al-Irsad. Tentu saja protes. Ya, tapi kan tidak. Allahu a'lam. Itu loh. Jadi yang ditekankan di sini seperti para pembuat undang-undang yang tidak sejalan dengan Islam. Undang-undang sistem pendidikan nasional ngatur ini. Silakan tokoh-tokoh mempelajari, terutama tokoh-tokoh Muslim, pondok-pondok pesantren. Setahu saya, jika ada rancangan undang-undang yang mau ditetapkan menjadi undang-undang, ya itu organisasi-organisasi besar, lembaga-lembaga itu diberi draftnya supaya diberi masukan. Nah, tinggal di ACC apa tidak itu aja. Dalilnya adalah firman Allah seraya mengingkari orang-orang musyrik yang membuat peraturan dan undang-undang yang tidak diridhoi Allah. Yaitu pakai surat Asy-Syura ayat 21. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'lam bihillahu. Apa Bu bahasa Indonesianya? Untuk Apakah mereka mempunyai yang mensyariatkan agama yang tidak diridhoi? iya, orang yang membuat aturan baru di luar hukum Islam dan berlawanan dengan Islam, itu ditanya sama Allah. Sampai punya Tuhan lain lah selain daripada Allah yang bisa membuat aturan terhadap agama yang tidak disyariatkan. Makanya jenengan dan saya paling gampang Pak, ya paling gampang. Ibadah itu menurut yang diajarkan oleh Nabi, karena itu individu, pribadi-pribadi. Orang sholat ya pribadi, orang haji ya pribadi, umrah ya, puasa ya pribadi.
baca sholawat ya pribadi. Itu saja. Setidak-tidaknya harus kita selamatkan. Kita itu harus mengikuti yang diajarkan oleh siapa? Nabi. La ibadata illa ma ja'a bihi Rasulullah SAW. Tidak ada model ibadah kecuali yang diajarkan oleh. Tidak ada, Pak. Coba tak cek, mudah-mudahan jenengan tidak lupa. Jenengan kalau tahiyat akhir pakai memberi isyarat begini enggak? Tanpa ditanya sudah mengerti. Iya Pak Ustaz. Ada enggak lafal assalamu alaika ayyuhan nabiyyu? Ada? Ada. Apa maknanya assalamu? Kapan hari sudah saya terangkan. Assalamu itu ada 3 makna Pak. Satu, maknanya orang datang atau memulai pembicaraan assalamu alaikum. Itu maknanya at-tahiyat, penghormatan. Jadi jenengan itu dihormati, kita menghormati orang lain dengan cara memberikan apa? Salam. Kita sedang duduk, ada orang masuk, assalamualaikum. Assalam itu tahiyat. Satu, maknanya. 2, di Quran ada lafal assalam. Atau jenengan habis sholat wajib, doanya tadi salah satunya Allahumma antas wa minkas. Salam itu maknanya ismun min asma'illah al-husna. Salah satu dari nama Allah. Beda dengan salam tadi. Bisa dimengerti Pak? Halo? Yang pertama tadi maknanya apa? Penghormatan, bahasa Indonesia. Yang kedua tadi maknanya salam tadi apa? Nama-nama dari nama, satu nama dari nama-nama siapa? Allah. Assalamul mu'minul muhaiminul. Kan ada begitu loh. Nah yang ketiga, yang saya sebutkan tadi, at-tahiyatu lillah tadi. Ada lafal assalamu alaika. Itu maknanya salamatum minan nakas wal afat. Nabi, engkau ini tidak ada salah, tidak ada kurang. Kalau Nabi diyakini tidak ada salah, tidak ada kurang, dan umat Islam setiap hari melafalkan assalamu alaika, maka tentang agama jangan ditambah-tambahi dan jangan dikurangi. Ini syariatnya di situ. Gimana caranya Nabi sholat? Ya ngatur ini mas, ngatur ulang. Terus memenuhi syarat semuanya nih sama imam takbir. Allahu Akbar, langsung semuanya apa? Takbir, jauh Mekah. Ya. Nah itu. Jadi orang yang demikian ditanya, am lahum syuraka usyara'u lahum minad dini ma lam ya'lam bihillahu. Apakah orang-orang itu punya sesembahan selain daripada Allah yang dapat mensyariatkan agama yang tidak diizinkan? Yang diizinkan agama apa? Islam dalam iman kita. Perkara ada orang lain meyakini agamanya dia, urusannya dia. Kita tidak mencampuri. Ya. Nah, begitu. Selipkan sedikit ya. Ini tanggal 26 Bu ya. Kemarin tanggal 25 tanggal merah. Kenapa? Saya tanya orang Islam, Pak, Bu, kemarin tanggal 25. Tanggal 25 itu tanggal merah. Kenapa? Kalau yang ditanya umat Islam, mestinya umat Islam itu jawabnya gini menurut saya. Kata orang Kristen hari Natal. Ini maksudnya. Kalau tanya umat Islam, sampai tanya saya kan, saya Muslim, nggak ada dalam Islam. Maka jawab kata teman saya yang Kristen. Itu benar nggak? Itu radikal nggak? Ya enggak. Ya enggak. Kalau jangan tanya orang Kristen misalnya ya, tanggal 24 September. Idul Fitri. Ini apa tanggal merah 24 apa September ini?
Dia jawabnya, jadi wong Islam Idul Fitri. Nah, itu dia. Karena katanya dia nggak ada Idul Fitri. Loh kok Idul Fitri tak? Kamu tanya saya nggak yakin ada Idul Fitri, nggak ada. Nah, kan itu. Dibolak-balik itu. Masya Allah ya. Mudah-mudahan jenengan dan saya diselamatkan akidahnya. Yang ketiga, nomor 3 yang termasuk dari tauhid adalah al-hakim bi ghairi ma anzalallah. Idza taqada ya ada musalahiyati ma anzalallah au ajazal hukm bi ghairihi. Hakim yang tidak memutuskan masalah menurut apa yang diturunkan Allah. Nah, ini perjuangan Pak, tidak boleh berhenti. Ya, ini nggak ada hubungannya dengan yang rame-rame. Apakah ketika ada lembaga pemasyarakatan atau ada penjara, apakah setiap orang yang salah itu sudah di penjara? Belum, dibalik. Apakah setiap orang yang di penjara itu pasti salah? Belum tentu. Oh, kalau begitu di dalam Islam itu harus ditegakkan keadilan dan kejujuran supaya yang salah ya tetap dapat kesalahannya. Betul Pak? Betul. Saya mau tanya lagi nggak ini? Apakah sekarang sudah begitu? Nunggu kapan? Kapan-kapan? Ini benar Pak. Ada perintah i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adilah karena berbuat adil itu mendekatkan kamu menjadi orang yang takwa. Yang adil enggak bondo apa-apa aja. Oh, saya adil teman kan kena teman saya enggak masalah. Daripada nanti sampai ditanya malaikat di akhirat. Ya. Nah, hakim yang tidak memutuskan masalah menurut apa yang diturunkan Allah, yaitu jika ia mempercayai bahwa hukum-hukum yang diturunkan Allah tidak sesuai lagi. Nah, ini sayup-sayup itu dihembuskan begitu. Itu hukum sana, bukan hukum sini, kita punya sendiri. Jangan Pak. Ya, nggak boleh. Ya. Ini pendapatnya kita. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak memutuskan hukum terhadap apa yang diputuskan oleh Allah, maka orang itu apa? Ya banyaklah. Ya, jadi itu tugasnya para ahli hukum Islam terutama supaya merumuskan hukum-hukum Islam itu yang sejalan dengan masyarakat. Firman-firmannya Allah yang dicari supaya diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Ya, hukum-hukum. Nah, saya tunjukkan aja dulu. Bagian 13 yang sudah kita pelajari itu ada judul inil hukmu illa lillah. Hukum itu miliknya Allah. Saya ulangi. Inil hukmu illa lillah. Hukum itu miliknya Allah. Tapi di bagian 13 itu hukum itu dirinci. Pertama, al-hukmu fil aqidah, hukum dalam masalah akidah yang kita pelajari ini. Ini syirik, ya itu loh. Bukan mensirik-sirikan orang. Kita ditunjukkan berdasarkan dilalah, dalil supaya ngerti. Ini nggak boleh menurut dalil. Itu akidah. Al-hukmu fil aqidah. Nomor 2, al-hukmu fil ibadat. Hukum dalam masalah ibadah. Semula orang itu tidak ngerti caranya ibadah, lalu diterangkan oleh Nabi dalam hadis, lalu diambil sampai sekarang. Itu namanya al-hukmu fil ibadat. Hukum dalam masalah apa? Ibadah. Yajibu an nakhudha ahkamal ibadati min salatin wa zakatin wa hajjin wa ghairi dzalika min al-Qur'an wal hadits sahih. Amalan biqaulihi sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aitumuni usalli. Wajib kita mengambil hukum dari apa yang diterangkan oleh Rasulullah SAW dalam masalah ibadah seperti salat, zakat, puasa, haji dan sebagainya. Yang keempat, al-hukmu fil muamalat, pergaulan. Contoh, ada remaja putra, ini ada remaja putri. Oh, udah senengin.
Kepengen hidup satu rumah, kepengen hidup satu kamar, kepengen hidup dalam satu tempat tidur. Ada hukumnya nggak? Ada Pak ya? Nyelonong baik boleh nggak? Nggak boleh. Mudah-mudahan putra putrinya panjenengan anak kita semuanya bisa memahami hukum-hukumnya. Ini contoh macam-macam hukum muamalah. Kemudian yang keempat al-hukmu fil hudud wal qisas, hukum masalah pidana dan perdata. Yang kelima al-hukmu lillahi fit tasyri', hukum dalam menetapkan syariat itu hanya ada di Allah. Baru masyarakat itu bisa. Saya terangkan baru nomor 1, 2, dan 3. Kemudian yang keempat sepintas al-hukmu. Yang keempat adalah alladzi yudai ilmal ghaibi min dunillah, orang yang ngaku-ngaku tahu ilmu gaib. Cara jawabannya perlu sadurunge benar. Tahu sebelum, jangan dipercaya Pak. Itu setan tauhid, itu tidak boleh. Tidak ada yang tahu kecuali siapa? Yang kelima, alladzi ya'buduhun nasu wa yad'unahu min dunillah wa huwa radin bidzalika, yaitu orang yang menyembah selain daripada Allah dan dia senang untuk diibadahi. Nah, menyembah itu di dalam Islam bukan rukuk sujud saja. Kalau hukumnya Allah mengatakan tidak boleh, lalu orang tadi mengatakan boleh, kita mengikuti pendapatnya dia, menyelisihi berlawanan dengan hukumnya Allah, itu sama dengan dianggap kita menyembah mereka. Makanya berkali-kali saya sebutkan, mudah-mudahan tidak kita semuanya. Kalau bapaknya salah, ibunya salah, boleh nggak anak bilang gini, "Mah, nggak begitu, salah." Boleh? Boleh. Saya mewakili panjenengan, ustadznya salah, boleh nggak zamannya? Pak Ustadz tidak begitu, boleh? Boleh. Tapi dengan baik-baik. Saya mengajari begitu karena itu ada dalilnya. Pimpinannya salah, rakyatnya bilang, pimpinan tidak begitu, salah. Boleh? Boleh. Berani? Harus berani. Tapi dengan cara yang apa? Nah, ini benar Pak, itu bukan bahkan mohon maaf, kiainya salah, santrinya boleh Pak Kiai salah, tidak begitu. Boleh dong? Enak. Kalau pikirannya begitu itu enak. Jangan salah diiyakan aja. Tunggu saja masa kehancurannya kalau begitu. Nah, wallahu a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.